Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum, halo sahabat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Viewer kita, Ibu Anita Lee menanyakan, "Dok, saya mau tanya, saya ada benjolan di payudara kiri dan tidak sakit ketika disentuh, mudah bergerak, dan agak keras. Apakah bahaya?" Sahabat sekalian, hal-hal kecil yang kita temukan yang berbeda dari keseharian, itu memang harus kita cermati. Karena saat ini atau zaman sekarang itu, untuk menjaga kesehatan, kita sebenarnya lebih diarahkan pada usaha promotif dan preventif. Artinya, dengan promosi, meningkatkan kesehatan dengan belajar, dengan edukasi dan sebagainya, dan juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap berbagai penyakit, juga terkait dengan tumor dan kanker. Adanya benjolan di payudara tentunya adalah hal yang tidak normal, sehingga memang harus dilakukan pemeriksaan dengan komprehensif dan kemudian disimpulkan hal itu sebagai apa atau diagnosisnya apa. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Ibu Lee tadi dan parameternya sudah disebutkan. Jadi benjolan di payudara kiri tidak sakit ketika disentuh dan mudah bergerak dan cukup keras. Nah, kenapa ini penting deskripsinya? Karena kita dari deskripsi itu memang bisa memprediksi jenis dari tumor di payudara tersebut. Maaf, memang kalau ada benjolan itu namanya memang tumor. Jadi tumor itu adalah ada benjolan abnormal pada bagian tubuh kita. Nah, tumor payudara seperti itu memang bisa aja adalah suatu tumor yang jinak. Nah, secara umum gambarnya demikian. Pada tumor yang ganas, saya balik ini, misalnya adalah kanker payudara, itu memang ada beberapa parameter. Misalnya, benjolannya tidak jelas batasnya. Ketika diraba, nggak jelas, malah kayak terfiksir, kayak melekat itu. Yang kedua, kadang-kadang ada hiperemi. Hiperemi itu apa? Ada perubahan warna kulit. Misalnya menjadi agak kemerahan, tidak seperti radang atau infeksi tidak, tapi memang ada perubahan pada warna kulit. Kemudian yang lain adalah disertai misalnya ada benjolan di tempat lain. Misalnya ada benjolan di payudara, maaf juga ada benjolan di ketiaknya, tempatnya kelenjar getah bening. Nah, yang lain lagi adalah bentuk atau permukaan dari kulit di payudara tersebut berubah. Dari yang biasanya normal, tapi kemudian kayak bentuknya seperti kulit buah jeruk. Nah, itu ada tanda-tanda yang tidak baik. Yang lain lagi adalah papila mama atau puting payudaranya tertarik ke dalam. Itu juga parameter yang tidak baik yang mungkin suatu kanker. Dan yang lain lagi adalah kadang-kadang keluar cairan abnormal dari puting payudara. Nah, dengan melihat parameter tadi yang mengarah ke maligna, kelihatan bahwa tadi yang diceritakan Ibu Lee tadi, bahwa mungkin tumor tadi adalah jenis yang jinak. Jadi mudah bergerak, tidak nyeri, dan konsistensinya cukup padat. Namun demikian, tetap harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pertama yang paling sederhana tentunya adalah dengan sadari pada payudara sendiri, dibandingkan hari ini kira-kira 2 cm, kok rasanya tambah membesar dan sebagainya. Tapi hal itu tentunya tidak cukup. Sebaiknya dilakukan sadanis, pemeriksaan payudara dengan tenaga medis. Tentunya lebih baik. Dan bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan mamografi, atau sekarang yang paling sederhana adalah dilakukan pemeriksaan USG. Lebih tidak nyeri, lebih gampang, tapi hasilnya akurasinya juga baik. Nah, pada saatnya bisa aja dilakukan biopsi. Jadi diambil contoh jaringannya, diperiksa, ini kelompok yang mana nih, jinak atau ganas.
Nah, setelah tegak diagnosisnya baru dilakukan operasi, diambil. Dari di situ setelah dilakukan operasi, kita periksa namanya histopatologi, diperiksa di bawah mikroskop. Di situ baru tegak diagnosisnya secara gold standard atau standar baku emasnya, kemudian dilakukan manajemen selanjutnya. Jadi apakah bahaya atau tidak? Tentunya dari gambaran tersebut kemungkinan adalah tumor jinak, tapi tetap harus dilakukan pemeriksaan secara komprehensif. Jadi demikian, semoga deskripsi singkat ini memberikan manfaat yang lebih baik. Let's go Purple Life, we stand by you, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.